sebelumnya masuk ke observasi kelas, saya mau nanya nih sama Bu Dwi, bisa ceritakan tujuan pembelajaran yang Bu Dwi sampaikan apa aja nih kira-kira nanti di observasi? Oke, saya kan rencananya mau membahas materi tentang limas ya Bang Tua. Nah, tujuan pembelajaran di situ siswa dapat menentukan unsur-unsur limas, siswa dapat menentukan luas permukaan limas, dan siswa dapat menentukan volume limas, Bu. Lalu kira-kira berapa pertemuan ini? 4 pertemuan. 4 pertemuan ya. Oke, 4 pertemuan ya? Iya. Berapa JP ini? 4 JP. 4 JP. Lalu dari tujuan yang Ibu Dwi sampaikan, misalkan ya, ukuran keberhasilan yang akan siswa dapatkan kira-kira kalau misalnya pakai skala nih ya, pakai skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan siswa di mana nih? Di skala berapa? 1 sampai 10 kayaknya 7,5 Bu. 7,5 ya. 7,5. Oke, kalau gitu nanti Ibu Dwi menjelaskan dengan apa ini ya? Biasanya saya menjelasin dengan PPT Bu. Dengan PPT. Dengan PPT. Ada lagi selain PPT Bu Dwi? Apa sih namanya? Ada tuh yang ukuran-ukuran limas gitu bangun doang. Oh, yang itu sekolah alat peraga. Iya, alat peraga. Ya, berarti Bu Dwi nanti dengan PPT Dan sama alat peraga ya. Alat peraga. Bangun ruang berarti ya Bu Dwi Iya, ya? betul. Bangun ruang. Kira-kira di dalam proses pembelajaran ya, ada hambatan gak nih ya? Di dalam proses pembelajaran Bu Dwi ini ntar nanti kira-kira ada hambatan nggak? Pasti ada hambatan ya Bu ya, karena nggak semua siswa itu daya serapnya tinggi, nggak semua siswa itu langsung ngerti gitu Bu. Jadi ada siswa yang daya serapnya itu kurang. Kira-kira kalau seandainya gitu ada nggak nih solusinya? Solusinya itu saya menanyakan kembali siapa aja sih yang belum ngerti siswanya. Saya hampir 50% nggak ngerti, saya menjelaskan ulang. Berarti kalau saya setelah proses Bu Dwi menjelaskan, lalu masih ada 50% anak yang lebih dari 50%, berarti Ibu menjelaskan iya, ulang gitu. Atau kalau dia masih belum ngerti juga, saya memberikan waktu untuk dia. Kan cara memahami orang itu beda-beda. Iya. Saya memberi waktu kepada siswa tersebut untuk belajar dengan temannya yang sudah mengerti, atau dia menonton video di YouTube, itu bisa juga. Berarti nanti Ibu dengan tutor sebaya ya? Iya, betul. Ya. Dengan tutor sebaya dan dengan menonton video YouTube ya? Karena gaya belajar orang beda-beda. Iya, menonton video. Lalu kira-kira kalau boleh nih ceritakan misal stimulusnya apa aja gitu? Kalau stimulusnya kan awal pelajaran itu kita memberi rangsangan ya Bu ya. Kayak misalnya saya belajar tentang limas nih. Iya. Saya ngasih tahu dulu contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai limas. Nah dari situ kan siswa punya bayangan nih, oh limas bentuknya kayak piramid, oh limas bentuknya kayak tenda. Jadi matematika dihubungkan dengan kehidupan iya, nyata, karena gitu ya. Emang matematika banyak kan ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan kalau limas itu berarti anak-anak secara garis besar nih bentuk limas ini sebenarnya seperti ini gitu iya. kan ya. Oke ya. Kalau udah itu apa sih komitmen nih yang Ibu Dwi akan jelaskan ke saya, komitmennya apa gitu yang Ibu Dwi ini yang akan Ibu Dwi jelaskan kepada saya setelah Ibu melaksanakan semua nanti yang Ibu ceritakan ke saya. Saya refleksi ya, saya itu ingin membuat proses pembelajaran lebih menghasilkan setiap pertemuan selanjutnya gitu. Terus membebaskan anak-anak untuk mencari sumber belajar yang lain, kayak misalnya di internet, di YouTube, atau e-book atau yang lainnya, yang dia bisa memahami materinya dengan mudah gitu. Jadi nggak melulu tentang buku paket di sekolah aja. Jadi kita bisa mencari sumber belajar yang tepat. Sumber belajarnya berarti banyak ya? Iya, bahan buku paket di sekolah sumber belajarnya banyak ini ya.
siapa aja nih kira-kira yang akan membantu komitmen Ibu nih di dalam pembelajaran Ibu? Bisa orang tuanya, bisa teman sebayanya, bisa gurunya, atau guru misalnya saya guru kelas 7, dia juga bisa nanya dengan guru kelas 8. Oke, saya dulu ya. Percakapan kita semoga nanti di dalam observasi Guru bisa menjalankan apa-apa rencana nih yang udah Ibu ceritakan sama saya ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Ramani. Ya, salam sehat. Iya, salam sehat. Terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang mau pimpin doa? Oke, Saskia pimpin doa dulu. Bersiap. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa. Dalam hati mulai. Saudara sebelah yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Agung, Alfarizi, Andre, Arjuna Janaka, Eugenia, Karenina, Kiran kemana? Sakit. Nabila, Naila, Puspa, Raditya, Raffi, Rahmadani, Raisa, Raska, Rido, Rifki, Saskia, Tori, Wahyu, belum ada keterangan ya? Zahra, Zaki, Zulaika. Oke. Udah semua diabsenkan ya? Oke, udah semua. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Mungkin dulu gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Piramida ya? Oke, kalau ini? Gambar tenda. Nah, ini itu merupakan contoh dari limas, bentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang limas. Ini baru 2 ya. Nanti kamu bakal temuin lagi contoh kehidupan sehari-hari tentang limas. Ya, seperti ini ya limas ya. Kamu pahamin bentuknya seperti apa limas itu. Nah, di sini apa sih limas itu? Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma. Namun tutupnya itu berupa titik. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang prisma. Kalau prisma itu alas dan tutupnya itu bentuknya sama. Misalnya alasnya itu berbentuk persegi. Nah, tutupnya juga bakalan bentuk persegi. Itu prisma, ya. Tapi kalau si limas ini alasnya itu misalnya bentuknya segi 4. Ini alasnya ya yang berwarna pink ya. Dan tutupnya itu dia berupa titik. Ya, kalau prisma itu kan alas dan tutupnya sama. Tapi kalau limas itu alasnya bisa segi 4, tapi tutupnya itu berupa titik. Ya. Nah, ini itu nih. Kalau yang di ujung sini, ujungnya ini namanya titik puncak si limas. Ya. Yang warna pink ini atau yang gambar segi 4 ini merupakan alas si limas. Ya. Lalu ada garis yang ditarik dari titik puncak limas menuju alasnya itu namanya tinggi limas. Ya. Sedangkan yang ini badannya si limas ini namanya sisi tegak. Oke, di sini. Ini ada gambar limas ya. Ini gambar limas sama seperti di gambar ini, limas segi 4. Kenapa limas segi 4? Karena alasnya itu berbentuk segi 4 atau persegi. Sama aja ya, persegi sama segi 4 ya. Nah, ini itu nih. Ini namanya sisi tegak si limas. Sisi tegak
tegak limas itu dia bentuknya segitiga. Ya, ada berapa sih sisi tegak si limas itu? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ingatin ya, kalau sisi tegak si limas itu bentuknya segitiga. Ya, oke. Nah, kalau limas ini dibongkar, jadilah bentuknya seperti ini. Ini namanya jaring-jaring limas, ya. Ini alasnya yang berbentuk segi 4. Nah, ini sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Ada 4. Ya, seperti ini ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur limas. Ya, unsur-unsur limas itu pertama memiliki N plus 1 buah sisi. Yang kedua, memiliki 2N buah rusuk. Yang ketiga, memiliki N plus 1 buah titik sudut. Dan yang keempat, memiliki N buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ya. Oke, di sini tadi kita ngambil contohnya itu 5 segi 4. Ya. 5 segi 4, kenapa 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Oke, kita akan mencari unsur-unsur 5 segi 4. Yang pertama, memiliki N plus 1 buah sisi. Karena kita ngambilnya 5 segi 4, N-nya ini kita ganti dengan angka 4. Ya, coba N-nya kita ganti sama dengan 4. Yang pertama, memiliki N plus 1 buah sisi. Berarti kalau N plus 1, berarti 4 ditambah 1. Berapa 4 ditambah 1? 5. Berarti sisinya ada 5. Yang mana aja sisi ini? Ya, sisi 5 itu ada, ini alasnya 1. Terus sisi tegaknya 2, 3, 4, 5. Benar ya? 5 segi 4 sisinya ada 5. Sekarang yang kedua, memiliki 2N buah rusuk. Kalau 2N itu berarti 2 dikali N dong. Berarti gimana? 2 dikali 4. Berapa 2 dikali 4? 8. Berarti rusuknya dari gambar ini. Yang mana? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Piramida. Oke, kalau ini 1, 2, tenda. Nah, 4 ini merupakan tadi contoh dari 5 ada 5 dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki N buah ya yang berbentuk segitiga. Kalau N buah tadi N kita ganti dengan sama dengan ya. Seperti ini ya, Mas ya. Kamu ada seperti apa nih? Ada 4. Yang mana aja sisi tegak? Nih, yang berbentuk segitiga. 1, nah, 2, 3. Limas merupakan bangunan ruang sisi datar yang hampir serupa dengan prisma. Namun tutupnya itu berupa titik. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang prisma. Kalau prisma itu alas dan tutupnya sama. Misalnya alasnya itu berbentuk persegi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke luas permukaan dan limas. Kalau si limas ini, alasnya itu misalnya bentuknya segi 4. Ini alasnya ya yang berwarna pink ya. Luas permukaan dan tutupnya itu dia berupa titik. Ya, kalau prisma itu kan alas dan bentuknya sama. Tapi kalau limas itu alasnya bisa segi 4, tapi tutupnya itu berupa titik. Ya. Nah, ini itu nih. Kalau yang di ujung sini, ujungnya ini namanya titik si limas. Ya, yang warna pink ini atau yang gambar yang mana aja sih titik sudut ini merupakan alas itu yang pojok-pojokan. Lalu ada lagi, ada garis yang ditarik dari titik puncak limas 4 menuju alasnya itu namanya titik limas segi 4. Sedangkan ada yang ini badannya si limas yang keempat. Oke. Memiliki N buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ini gambar kalau sama tadi N digambar dengan sama dengan 5 segi 4. Kenapa 5 segi 4? Karena awalnya itu berbentuk segi 4 atau persegi sama yang mana aja sisi
berapa segi limas itu? 4 ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? 2, 3, dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Nanti ya. Kalau sisi tegak silinder itu bentuknya kalau tidak ada, kita lanjut ke luas permukaan dan volume limas. Kalau limas ini dibongkar, jadilah bentuknya seperti ini, ya. Ini namanya permukaan limas dan volume limas. Ini alasnya yang berbentuk segi 4. Nah, ini sisi tegaknya yang berbentuk segi 3. Ada 4. Ya, seperti ini ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur limas. Ya, unsur-unsur limas itu pertama memiliki F+1 Yang mana ada sedikit sudut? yang kedua memiliki 2 buah bentuk. Yang ketiga memiliki F+1 buah bentuk. Dan Sisi tegaknya tadi limas berbentuk apa? Segitiga, ya. Kalau alasnya ini kan bisa berubah-ubah ya. Kalau tadi di contohnya segi 4, nanti beda lagi, ada yang persegi panjang atau yang lainnya, ya. Gitu ya. ingatin, luas seluruh sisi tegak limas itu bentuknya segitiga. Sedangkan untuk volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alasnya, ya. Alasnya itu nanti bentuknya beda-beda. Oh, oke. Ya. Tadi kan udah dijelasin ya di awal ya. Kalau tinggi limas itu dia itu garis yang ditarik dari titik puncak si limas, ya, menuju ke alasnya. Ini merupakan tinggi dari si limas, ya. Dia nantinya akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, biasanya kalau di soal itu tinggi limasnya itu udah diketahui. Kalau belum diketahui, kita bisa cari dulu ya. Oke. Nah, carinya ini cara nyarinya ini bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya. Sebelumnya kalau kita teorema Pythagoras itu kan udah belajar di pelajaran apa deh? Ayo. Yang materi kemarin, yang akar-akar. Yang kalau kita mau cari sisi miring, tinggi, itu kan kalian udah tulis ya? Iya nggak? Pelajaran apa? Tentang apa? Ayo coba buka catatannya. Ya misalnya kalau nyari sisi miring dalam segitiga, akar dari alas pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2. Ya kan? Pokoknya ini ya, Zahwa, tinggi limas itu garis yang ditarik dari titik puncak sampai ke alasnya si limas ini. Ini namanya tinggi limas. Ya? Oke? Permukaan limas. Soalnya yaitu diketahui alas limas berikut berbentuk persegi dengan panjang TE 5 cm. Yang mana sih TE? Nih. Garis putus-putus yang berwarna merah, ini TE. TE itu 5 cm. 5 cm. Ya. Lalu AB itu sama dengan 6 cm. Yang mana AB? Nih, AB. Ya. AB 6 cm. Ibu mau tanya kalau garis AB itu merupakan bagian dari apanya si limas? Kan ini kalau bawah itu kan alasnya limas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya kita lanjutin lagi ya. Tadi ibu tanya kalau AB ini merupakan apanya dari si limas? Bagian apanya dari si limas? Apa? Rusuk apa? Rusuk apa ya? Rusuk dari segi 4 atau persegi atau alasnya si limas ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan limas tersebut. Berarti kita harus mencari dong luas permukaan limas ini berapa sih luasnya? Ya, tadi kan ibu udah kasih tahu ya rumus untuk mencari luas permukaan limas. Apa rumusnya luas permukaan limas? Ditambah luas seluruh sisi tegak. Oke.
Kasih jawabannya ke depan. Oke, yang lain coba cocokin jawabannya, sekalian pahamin. Apakah jawaban kalian ada yang sama ataukah ada yang berbeda dengan Zahra? Oke, hasilnya 14 meter kuadrat. Coba jelas. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang luas permukaan limas, unsur-unsur limas, lalu volume limas. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba siapa? Ya, Karen. Karen, apa Karen? Kita ingin menyimpulkan bahwa luas permukaan limas adalah luas alat ditambah luas seluruh sisi tegak. Oke. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Betul. Ada lagi nih yang ingin menyimpulkan? Ya Bu, Ya, Radit. Apa Radit? saya ingin menyimpulkan volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, itu rumus untuk volume limas ya. Yaitu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, ada lagi nih yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Rizka. Apa Rizka? Limas itu kalau luas sisi datar yang tutupnya berupa titik. Oke, limas merupakan bangun ruang sisi datar yang tutupnya berupa titik. Ada lagi unsur-unsur limas. Ada apa aja unsur-unsur limas? Ada sisinya. Terus, ada apa lagi? Zahra? Apa? Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, alangkah baiknya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bu Dwi, apa Ya, kabar? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Setelah kita observasi ya kemarin ya pembelajaran yang Ibu Dwi lakukan di kelas, saya pengen tahu nih ceritanya refleksinya gimana
Iya. Kalau refleksi bagi saya itu, menurut saya udah menjalankan pembelajaran sesuai dengan efek umur, tapi tergantung muridnya ya. Ada kan kita juga pakai pembelajaran alat peraga ya. Nah, alat peraga kita itu belum memadai. Nah, jadi kalau misalnya lebih kondusif, siswa-siswanya itu menggunakan alat peraga satu-satu, memegang alat peraga satu-satu, tapi itu belum. Dan juga ada beberapa anak murid yang susah dibilangin. Itu aja sih refleksinya. Oke. Lalu di pembelajaran Ibu sudah memakai pembelajaran diferensiasi bukan? Sudah Bu, diferensiasi konten, berdiferensiasi proses sama produk. Nah, kalau konten itu kan materinya ya, materinya tentang limas. Lalu kalau proses itu siswa belajarnya mengerjakan latihan-latihan tugas secara berkelompok ya Bu. Terus juga kalau diferensiasi produk, siswa mempresentasikan hasil belajarnya, hasil latihannya, hasil dari dia kerja kelompok itu iya, ya? betul, Dari maju ke depan. Oke. Sekarang setelah Ibu mempelajari semua itu, kira-kira solusi nih tindak lanjut yang Ibu akan lakukan seperti apa? Ya, untuk kedepannya saya inginnya siswa mempunyai atau memegang alat peraga satu-satu, dan sebelum kita memulai pembelajaran biar lebih kondusif pada saat belajarnya, saya mempunyai aturan untuk siswa agar belajarnya lebih kondusif. Berarti itu pakainya kesepakatan ya? Iya. Berarti nanti Ibu bikin kesepakatan. Lalu nanti alat peraga satu-satu itu dibawa sama siswa sendiri atau kita yang mengadakan? Bisa siswa karena bisa menggunakan karton ya yang dia buat. Oh iya. Berarti nanti alat peraga tersebut adalah siswa yang membawa masing-masing. Kan karena kalau dari sekolah kayaknya belum bisa. Iya, maksudnya ini anak muridnya banyak, kita menyediakan juga Iya. agak repot ya. Oke. Setelah pembelajaran ini perasaan Dwi gimana nih? Setelah pembelajaran ini ya cukup senang. Pembelajaran coaching ini gimana gitu perasaan Dwi? Apa deg-degan apa gimana gitu? Deg-degan juga ya karena kayak berasa diliatin pengawas. Gitu. Ya udah, makasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.